Halo Bapak Ibu guru hebat, kita bertemu kembali di pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masih di topik profil pelajar Pancasila untuk modul yang ke-8. Ini adalah modul terakhir ya dari topik profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini kita masuk ke tema profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu Guru, langsung saja kita ke aplikasinya ya, aplikasi platform Merdeka Mengajar. Oke, seperti biasa kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Ini kita masuk ke yang terakhir Bapak Ibu Guru ya. Nah di sini ada 3 materi yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Guru ya. Ada 3 aktivitas. Yang pertama itu membahas soal ini ya, soal profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nanti ini ada video penjelasan part 1 dan part 2. Di sini pada video penjelasan pertama ini membahas tentang posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum nasional serta strategi untuk mengintegrasikan ke dalam program kurikulum di satuan pendidikan. Ini berkaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk sekali lagi mengikuti video penjelasan untuk yang part 2. Kemudian nanti di bagian terakhir ini ada refleksi. Di sini ditanyakan soal pengalaman belajar kita ya. Ini refleksi yang saya buat. Nanti masing-masing Bapak Ibu guru pasti memiliki yang berbeda ya. Kemudian nanti untuk aktivitas kedua kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti di sini ada video penjelasan. Jadi nanti video ini menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan gambaran besar bagaimana proyek ini dijalankan di satuan pendidikan. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya kita diminta untuk meneruskan refleksi kita. Ya, apa proyek yang paling berkesan yang menjadi refleksi kita. Kemudian berikutnya untuk aktivitas selanjutnya itu profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler ya. Ini kalau yang ini kan dalam pembelajaran, kalau ini dalam ekstrakurikuler. Dalam ini kita juga diminta untuk ini sekali lagi menonton video ini dari awal sampai selesai Bapak Ibu guru ya. Jadi dalam video ini dibahas tentang potensi dari program ekstrakurikuler dalam mengembangkan ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dengan begitu nanti satuan pendidikan bisa melakukan refleksi, evaluasi dan terus berupaya untuk meningkatkan program ekstrakurikulernya. Jadi demikian Bapak Ibu guru yang menjadi konten atau pembelajaran dari modul terakhir ya, modul ke-8 dari profil pelajar Pancasila. Setelah itu kita diminta untuk sekali lagi mengerjakan post testnya. Mari kita bahas sama-sama tentang post testnya. Ini proses terakhir ya dari profil pelajar Pancasila untuk ini ya tema terakhir ya modul ke-8. Langsung saja Bapak Ibu guru ya kita bahas. Pertanyaan pertama, yang termasuk iuran jangka panjang dari kok iuran ini? Ini salah kali ya kalimatnya ya. Yang termasuk luaran, maksudnya bukan iuran, ini pakai L nih ya. Luaran jangka panjang dari kurikulum nasional adalah ada capaian pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila, ada alur tujuan pembelajaran, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu guru ya, jadi ini lebih ke kalau pertanyaannya adalah yang termasuk luaran ya. Jadi ini yang dimaksudkan adalah profil pelajar Pancasila. Berikut yang bukan termasuk 3 cara dalam mengintegrasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila secara konsisten dalam program kurikulum adalah A. Terintegrasi dalam program dan kegiatan ekstrakurikuler, menjadi bagian dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, termuat dalam visi misi sekolah,
pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana Bapak Ibu guru? Dari kalau kita lihat ya, dari opsi A, B, C dan D, maka yang menjadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, karena memang termuat dalam visi misi sekolah. Pertanyaan nomor 3. Tema proyek yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, mata pelajaran yang berkaitan, muatan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan pada murid, fase murid, keterkaitan tema dengan visi misi sekolah, kondisi lingkungan dan budaya lokal setempat. Dari ke-6 poin di atas yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan saat melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah, jadi kalau kita lihat opsi-opsinya tadi ya, dari ke-6 tadi saya kira semuanya dari 1 sampai 6 itu merupakan ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek penguatan Pancasila. Kemudian pertanyaan nomor 4. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, murid berinteraksi dan belajar bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda dari teman sekelasnya. Hal ini termasuk pengetahuan dari dimensi apa? Kreatif, mandiri, benar kritis, atau kebinekaan global? Maka jawabannya adalah pada kebinekaan global, karena di sini sekali lagi murid berinteraksi bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda dari teman sekelasnya. Jadi lebih ke menekankan soal kebinekaan. Nomor 5 terakhir, Bu Ilmi adalah guru mata pelajaran PPKN kelas 10. Saat pembelajaran ia memberikan muridnya proyek mengamati konsep gotong royong yang dikembangkan di lingkungan tempat tinggalnya. Proyek dilakukan secara individu. Bu Ilmi memberi waktu 1 bulan untuk murid mengamati dan melakukan wawancara dengan pemimpin dan warga setempat. Ia mengarahkan muridnya untuk membuat perencanaan proyek dan memberikan kebebasan murid untuk menentukan kebutuhan laporan hasil proyeknya. Kita sampai ke ini ya, ke yang terakhir ya. Terlewatkan. Sampai mana tadi? Praktik yang dilakukan Bu Ilmi adalah salah satu cara mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran, yaitu untuk dimensi apa Bapak Ibu guru? Ya, apakah dimensi bergotong royong, dimensi mandiri, dimensi kreatif, atau tidak ada jawaban yang benar? Tentu jelas ya, jawabannya adalah dimensi mandiri, karena memberikan proyek pribadi ya, mandiri ya, sendiri. Jadi murid belajar membuat perencanaan proyek dan pengaturan jadwal wawancaranya ya, karena tadi sifatnya adalah mandiri atau perorangan. Demikian Bapak Ibu guru pembahasan untuk post test untuk tema profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Semoga kita semua tetap sehat Bapak Ibu guru, luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Terus tidak henti-hentinya kita belajar, karena memang kita intinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita juga harus tetap mengupgrade diri ya, apalagi sekarang platform Merdeka Mengajar ini menjadi tempat kita untuk berlatih secara mandiri. Ini adalah sumber official ya dari pemerintah, dari kementerian untuk kita supaya bisa belajar secara mandiri. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya di topik-topik yang berikutnya. Oke, bye bye. Salam bahagia selalu untuk kita semua.